Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Ikawati, guru SMA Negeri 2 Sumedang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai benzena dan turunannya. Mungkin kalian sering melihat ya, ada beberapa obat ya, obat-obatan, kemudian ada juga seperti pewarna, itu adalah merupakan turunan dari benzena. Jadi benzena itu sebenarnya ada di sekeliling kita ya. Jadi di sini senyawa benzena apakah yang terdapat dalam obat tersebut, bagaimana strukturnya dan apa saja kegunaannya, nanti ini yang akan kita pelajari ya. Bahkan obat-obatan terlarang seperti narkoba juga itu adalah turunan dari benzena. Kita lanjutkan. Nah, ini pertama seorang ahli kimia yang bernama Friedrich August Kekulé ya, seorang keluarga negara Jerman. Dia menuliskan struktur benzena ya, bahwa benzena itu seperti cincin dengan 6 atom karbon yang mengandung 3 buah ikatan tunggal dan 3 buah ikatan rangkap yang berselang-seling ya. Jadi rumus molekul dari benzena adalah C6H6. Kalau digambarkan ya, struktur dari benzena ini, benzena dari Kekulé ini. Nah, ini adalah ujung-ujung ini adalah atom C. Jadi C-nya ada 6. Kemudian di sini ada 3 ikatan rangkap yang berselang-seling ya. Maka di sini setiap C itu mengandung satu atom H. Jadi H-nya ada 6, 1 2, 3, 4, 5, 6. Maka rumus molekulnya adalah C6H2H6 ya. Kemudian ikatan rangkap ini berpindah-pindah ya. Karena berpindah-pindah ya atau mengalami resonansi, maka biasanya benzena dituliskan seperti ini strukturnya ya. Artinya ikatan rangkap itu selalu berpindah-pindah. Namun Kekulé mempunyai kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu ikatan rangkap pada benzena seharusnya mengalami adisi ya, bereaksi secara adisi. Tapi kenyataannya justru mengalami reaksi substitusi. Yang kedua atau B, jika benzena memiliki struktur Kekulé, maka benzena akan mempunyai 2 panjang ikatan yang berbeda, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Nah, maka murid dari Kekulé ini yaitu Linus Pauling ini melengkapi ya struktur dari benzena. Menurut Linus Pauling membuat suatu teori yang dikenal dengan teori resonansi. Jadi ikatan rangkap pada benzena tidak nyata. Berbeda dengan teori Kekulé yang menyatakan bahwa 3 ikatan rangkap pada benzena berpindah secara cepat. Nah, ini adalah senyawa-senyawa turunan benzena. Jadi benzena itu tadi rumus molekulnya C6H6. Nah, jika satu atau lebih H diganti oleh satu atom gugus lain, maka namanya adalah turunan dari benzena. Contohnya, satu atom H diganti dengan gugus CH3, maka namanya menjadi toluena atau metilbenzena. Kemudian satu atom H diganti dengan OH, namanya jadi fenol ya, atau lisol ya, dalam sehari-hari kita memakai lisol. Kemudian satu atom H diganti dengan NO2, maka ini adalah nitrobenzena. Kemudian diganti dengan NH3, namanya aminobenzena atau anilin, ini yang disebut dengan anilin. Kemudian diganti dengan CHO, ini namanya benzaldehida. Kemudian diganti dengan gugus CH rangkap CH2, namanya menjadi vinylbenzena. Ini biasanya ada di plastik ya. Kemudian diganti dengan Cl, namanya klorobenzena. Nah, sekarang bagaimana suatu benzena ini disubstitusi ya? Ada 3 jenis isomer ya. Jika benzena mengalami disubstitusi ya. Jika dia berdekatan, ini makanya posisi orto. Kemudian jika dia terhalang oleh satu C, maka ini posisi meta.
dan jika berjauhan atau terhalang oleh dua atom 2C ya dua ikatan C, maka posisi para. Jadi kita menghafalkannya ini orto, meta, dan para ya. Kita ambil contoh ya tata nama benzena. Nah ini berdekatan, maka di depannya diberi awalan O, maksudnya ini adalah orto. Kemudian bromonya ada 2, jadi dibromo, dan ini adalah benzena. Jadi namanya orto dibromo benzena. Nah yang ini berarti ini posisinya posisi meta, maka pakai awalan M ya, M itu adalah meta. Nitro ininya induknya adalah fenol ya. Jadi biasanya posisi induk itu gugusnya ada di atas biasanya menuliskannya ya. Meskipun ada juga yang di samping sebelah kanan misalnya, tapi kebanyakan menuliskannya di atas. Kemudian yang ini induknya adalah toluena ya. Kemudian posisi kloronya ada pada posisi para ya, berjauhan, maka diberi awalan P, boleh para, sama saja. Ini ditulisnya P klorotoluena atau para klorotoluena ya. Itu kalau substituennya cuma 2. Nah, jika terdapat 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzena, maka sistem orto, meta, dan para tidak dapat diterapkan, tetapi diganti dengan angka ya. Adapun urutan prioritas penomorannya sebagai berikut. Maksudnya ini adalah induknya ya. Jadi induknya ini selalu di nomor 1. Ya, ini induknya urutannya, ini paling kuat dan ini paling lemah ya. Kita ambil contoh. Nah ini karena ini sama, berarti ini induknya masih yang mengandung NO2 ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kalau gugus ini ada di sini, maka nomor 2-nya bertentang arah berlawanan jarum jam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Pokoknya penolaran itu harus nomornya kecil ya. Jadi ini posisi nitronya ada di nomor 1, ada di nomor 2, dan ada di nomor 4. Kemudian nitronya ada 3, jadi pakai awalan trinitro. Kemudian ini adalah pusatnya atau induknya benzena. Jadi 1,2,4 trinitro benzena. Ya, paham mungkin ya? Anak-anakku paham ya? Nah sekarang kita ambil contoh yang lainnya. Nah ini induknya adalah toluena. Berarti ini nomor 1-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dari kiri? Sama saja boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi boleh dari kanan, boleh dari kiri. Pokoknya jumlah penomoran itu harus rendah ya. Jumlah penomorannya. Jadi kloronya ada di nomor 3, ada di nomor 4, dan ada di nomor 5. Kemudian kloronya ada 3. Jadi trikloro, kemudian induknya toluena. Jadi 3,4,5 trikloro toluena. Ya, saya kira sudah lebih paham ya. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat benzena. Yang pertama, benzena bereaksi dengan halogen, jadi ini disebut halogenasi. Kemudian yang kedua, benzena juga bereaksi dengan asam nitrat, disebut nitrasi. Kemudian yang ketiga, benzena bereaksi dengan asam sulfat, disebut sulfonasi. Kemudian benzena bereaksi dengan alkil halida, ini disebut alkilasi. Kemudian kita lanjutkan di sini kegunaan serta dampak benzena dan turunannya. Nah, ini ya contohnya. Ini adalah obat asetalsal atau zat analgetik, jadi zat penghilang rasa nyeri itu biasanya ya. Nah, ini dampaknya pada gangguan ginjal. Kemudian bisa juga alergi dan bisa juga kena lambung ya. Kemudian yang lainnya misalnya ini contohnya TNT ya. TNT itu
singkatan dari trinitrotoluena. Ini adalah bahan peledak ya, tentu saja akan mematikan dan merusak lingkungan ya. Kita lanjutkan kembali contoh yang lainnya, yaitu ini yang disebut dengan fenol ya, atau sehari-hari kita mengenalnya Lysol ya. Dia sebagai desinfektan ya, jadi yang membunuh kuman-kuman ya, bukan pewangi tapi ini membunuh kuman. Itu kalau pewangi itu hanya ditambahkan saja. Nah, namun ini ada kekurangannya ya. Positifnya ada membunuh kuman, tapi negatifnya ini akan merusak jaringan protein tubuh kita ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ini yang sehari-hari mungkin kita sering mengenal margarin ya. Nah, itu mengandung BHT dan BHA ya sebagai zat antioksidan supaya tidak cepat bau ya, berbau tidak sedap, maka digunakanlah zat antioksidan. Namun zat antioksidan ini akan menyebabkan efek sampingnya itu tumor, menyebabkan tumor, kemudian penyakit jantung dan penyakit hati ya. Jadi selain ada segi positifnya, ada juga segi negatifnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh yang lainnya. Nah, ini para acetaminophen ya, sama dengan yang tadi ya, zat analgesik ya. Ini akan mengganggu ginjal juga hati ya. Kemudian di sini ada zat warna azo ya, ini biasanya zat warna buatan ya, ini berbahaya ya. Misalnya untuk pewarna sintetik, untuk pakaian sebetulnya hanya banyak orang menggunakan untuk makanan ya. Nah, ini kerugiannya akan menyebabkan karsinogenik, artinya menyebabkan penyakit kanker. Jadi hati-hati dengan zat warna, karena disinyalir banyak sekali sekarang ini zat makanan yang menggunakan zat warna azo ya. Jadi ini kita hati-hatilah kalau beri makanan, usahakan tidak yang mengandung zat warna. Dilanjutkan dengan benzil alkohol ya. Ini kita sering pakai dalam bentuk zat antiseptik, misalnya pada obat kumur, misalnya pada odol juga ya. Ini ada memang asal tidak terminum, ini tidak terlalu bahaya, cuman ya diusahakan jangan sampai terminum ya, atau termakan. Dilanjutkan lagi dengan anilin ya. Anilin ini adalah sebetulnya untuk zat warna juga, tapi kadang-kadang dipakai juga untuk obat-obatan ya, zat tambahan ya untuk obat-obatan. Ini kebanyakan anilin juga menyebabkan pusing dan insomnia ya, jadi sulit tidur ya. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini mungkin kalau kamu beli sarden atau beli makanan yang kaleng ya, kamu harus tahu bahwa itu menggunakan zat pengawet asam benzoat atau natrium benzoat ya. Memang dalam jumlah sedikit tidak terlalu berbahaya, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak ini akan menjadikan hiperaktif dan alergi ya, alergi pada tubuh ya. Jadi memang sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang tidak memakai zat pengawet ya, itu lebih baik ya. Kita jelaskan lagi kegunaan dan dampak benzena dan turunannya. Itu satu, benzena digunakan sebagai pelarut dan bahan pembuat plastik ya. Plastik itu ada yang turunan dari benzena, yaitu stirena, bersifat racun dan zat karsinogen. Kemudian tadi yang nomor 2, toluena, digunakan sebagai pelarut dan bahan pembuat dinamit TNT yang tadi ya, itu trinitrotoluena. Kemudian yang keempat, ini fenol, digunakan sebagai antiseptik atau desinfektan ya, ini bersifat racun. Kemudian asam salisilat digunakan untuk bahan dasar obat aspirin ya, obat sakit kepala atau obat demam. Kemudian anilin atau anilina tadi digunakan untuk bahan dasar zat warna ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya, benzena dan turunannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.